Human metapneumovirus atau HMPV akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah kasusnya diberitakan meningkat di China. Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang gejalanya umumnya mirip-mirip dengan flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan juga sakit tenggorokan. Nah, pada kasus yang lebih parah, HMPV dapat menyebabkan bronchiolitis, pneumonia, dan kesulitan bernafas. Di Indonesia, kasus HMPV juga terdeteksi dan umumnya lebih sering ditemukan pada anak-anak. Penting untuk diingat bahwa HMPV ini ternyata bukanlah virus baru dan telah ada sejak lama. Namun apakah HMPV ini merupakan ancaman kesehatan manusia pasca COVID-19? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Kasus HMPV dilaporkan melonjak di Cina pada akhir tahun 2024. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina pada Kamis 26 Desember mencatat ada tren peningkatan kasus HMPV selama sepekan sejak 16 Desember hingga 22 Desember. Menurut data, kasus ini meningkat di kalangan anak-anak di bawah usia 14 tahun. Otoritas Kesehatan Cina itu memaparkan gejala HMPV diantaranya batuk, demam, hidung tersumbat, hingga sesak napas. Di Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan HMPV sudah terdeteksi. Menkes menambahkan virus ini sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 2001, tetapi tidak membahayakan. Jadi HMPV itu udah ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tuh sejak 2001. Bukannya nggak ada, udah ada di Indonesia. Jadi dia bukan virus baru. Dia virus lama sudah beredar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Gitu ya. Tidak benar yang ketiga, HMPV ini mematikan. Itu tidak benar. Ya, HMPV ini tidak mematikan. Ya, sama seperti flu biasa. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkapkan tingkat infeksi pernapasan yang dilaporkan di Cina masih dalam kisaran normal. Hal ini umumnya terjadi pada musim dingin. WHO juga tidak mengeluarkan deklarasi darurat meski virus itu membuat khawatir sejumlah pihak. HMPV adalah virus RNA yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas dan bawah. Penularan virus ini serupa dengan flu lainnya, yaitu melalui percikan air liur atau droplet dari individu yang terinfeksi. Meski umumnya tidak berbahaya, kelompok rentan dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu tetap saja perlu waspada. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai HMPV, di studio saya telah ditemani Profesor Chandra Yoga Aditama, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dan Prof. Chandra juga merupakan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Prof, apa kabar? Apa kabar, kita baik. Teman lama ini. Jadi Prof ini sudah lumayan ya sering ya di acara kita, tentu saja kalau biasanya ada virus-virus baru yang Betul. menarik, dan kalau kali ini HMPV. Ya. Human metapneumovirus. Apa ini yang sebabnya, dan apakah kita memang harus concern mengenai ini sehingga kita angkat dalam perbincangan seperti ini? Oke, sekarang kita bicara nama dulu ya. Ya. Human metapneumovirus. Jadi ini virus sudah pasti. Kenapa dia menyerang saluran napas? Karena namanya sendiri nemo. Nemo itu kan paru. Ya. Jadi menyerang paru dan saluran napas. Kenapa depannya ada human? Karena sebenarnya sebelum ada human metapneumovirus, ada animal metapneumovirus. Nanti kita bisa bicarakan, walaupun tidak terlalu banyak dibicarakan. Oke, itu satu. Yang kedua, seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Desi, bahwa human metapneumovirus ini bukan virus yang baru. Report ilmiah pertama kali dipublikasikan di Belanda pada 2001. Waktu itu sudah diperlihatkan ini kasusnya, ini virusnya. Ya, jadi lebih dari 24 tahun yang 2001, kalau sekarang sudah, ya kalau lebih bisa disebut lebih dari 24 tahun, kalau saya mau lebih dramatis, sudah hampir seperempat abad yang lalu. Itu dari laporan ilmiah tentang virus yang ditemukan. Sebelum itu,
sebelum 2001 sudah ada penelitian yang menemukan antibodi terhadap virus itu. Walaupun virusnya belum terlaporkan. Jadi bukan hanya 2001, jangan-jangan sebelum itu juga sudah ada sampai sekarang. Gitu. Nah, kalau dia dari 2001 sudah ada, sudah hampir seperempat abad. Pertama laporan memang dari Belanda, kemudian disuruh ada laporan dari Finlandia, ada laporan dari macam-macam negara. Tapi laporan itu kan dari Eropa, apakah virus itu asalnya dari Eropa waktu itu atau hanya laporan saja? Laporannya dari Eropa, seperti saya sampaikan sebelumnya juga sudah pernah laporan tentang antibodi. Jadi bukan berasal dari Eropa, bukan pertama kali di Eropa. Pertama kali diidentifikasinya di sana. Tapi sudah itu ditemukan di banyak negara. Jadi saya kira kalau sudah hampir seperempat abad ini virus itu ada, maka tentu saja bisa dimengerti kalau dia ditemukan di banyak negara di dunia ini. Kalau mau lari sedikit ke yang animalnya itu sudah ditemukan 1978, sudah dilaporkan 1978 di Afrika Selatan. Ya, gitu jadi sudah 50 tahun ya, sudah cukup lama ya. Dan itu terjadi pada unggas utamanya. Ya. Nah, dari yang animal ini dengan human ini, apakah ada kaitan, Prof? Itu yang kemudian orang mencoba mengkaitkannya. Jadi misalnya COVID-19 katanya dari bats atau dari... Jadi yang animal itu ada beberapa, katakanlah beberapa clade, beberapa jenisnya, ada yang A, B, C, D. Orang mencoba melihat apakah hubungan yang C dan D ini ada hubungan dengan yang human metapneumovirus. Memang belum ada bukti yang nyata, walaupun itu salah satu teori yang berkembang. Sama juga persis seperti COVID-19 itu. Ya, jadi belum ada korelasinya atau belum ada causation-nya begitu, tapi mirip-mirip gitu. Kalau gejalanya pada hewan hampir sama, walaupun hewan selain pada saluran nafas juga ada gangguan pada saluran cerna. Cuman yang biasanya ditemukan kalau memang terbukti secara nyata, misalnya H5N1 pada unggas dan pada manusia itu jelas ada loncatan dari... Ya, kalau ini belum ada. Ini belum ada. Belum ditemukan sedalam itu. Gitu. Iya. Nah, dari asal usulnya kan tadi sudah dari 2001 dan sebelumnya juga sudah diidentifikasi. Apakah ada pemetaan di mana pertama kali ditemukan? Tidak ada pemetaan karena seperti juga tadi kita dibicarakan di awal, ini virus yang banyak ditemukan sehingga akhirnya dia ditemukan di berbagai negara di dunia. Bukan kita tidak bicara seperti COVID yang kita kejar dari mana mulainya. Kalau COVID kan katanya dari Wuhan. Iya, bergerak sana kemari diikuti ya. Tapi ini kan akhir-akhir ini kan memberitaan kan ini dari kasus di China yang meningkat. Coba mungkin bisa jelaskan sedikit mengenai peningkatan kasus ini yang katanya di China meningkat. Apakah ini menjadi sesuatu yang bagi kita cukup kita harus diwaspadai lah, bisa masuklah ke wilayah kita. Sebenarnya begini, kalau ini kan sekarang kita ada di tahun 2025. Ini cerita dari akhir 2024 sampai 2025 ada peningkatan kasus di China dan ada gambarnya di televisi. Kalau mau recall ya tahun lalu, gambar yang sama juga ada. Jadi hampir setiap tahun di negara-negara 4 musim itu ada peningkatan kasus pada saat akhir tahun atau awal tahun karena mereka sedang dingin. Penyebabnya tentu macam-macam. Jadi adanya peningkatan kasus di awal tahun atau di akhir tahun, di akhir tahun atau di awal tahun itu sebenarnya banyak terjadi. Di China sendiri saya kebetulan tadi menggoogle, bahkan ada wawancara dengan saya pada tahun 2023 peningkatan kasus juga di China, walaupun sebanyak waktu itu adalah respiratory syncytial virus (RSV). Jadi memang ada peningkatan kasus dari waktu ke waktu. Hanya saja memang sekarang peningkatannya agak lebih tinggi begitu. Tapi saya mau bilang bahwa ini adalah seasonal. Memang ada peningkatan kasus dari waktu ke waktu. Jadi kalau begitu, kalau seasonal seperti musim pilek gitu, atau musim influenza atau musim flu. Katakanlah begitu. Nah, yang penting karena tadi Mbak Desi bilang soal musim influenza, yang terjadi di China bukan hanya metapneumovirus. Yang sekarang peningkatan itu tadi ada 2 disebut, influenza A dan SMPV ini. Walaupun kemudian ada disebutkan juga jenis virus yang lain. Jadi itu tidak semata-mata yang kita lihat di media itu SMPV, tidak. Berbagai virus bukan berjalan bersama-sama. Artinya mengenai pada orang sehingga kasusnya cukup banyak. Iya, kalau influenza A ini bedanya dengan HMPV persisnya apa, Prof? Infeksi saluran napas bisa terjadi karena virus dan bisa terjadi karena bakteri. Virus itu bisa terjadi karena influenza, bisa juga terjadi oleh virus-virus yang lain. Virus yang lain antara lain SMPV, antara lain tadi yang saya sebut tahun lalu respiratory syncytial virus. Jadi kalau yang influenza adalah influenza. Influenza itu terbagi ada influenza A, ada influenza B, ada C, dan itu yang sebenarnya yang the real influenza seperti itu karena penyebabnya influenza. Kalau kita ingat ada yang sebut-sebut H1 sekian, H2 sekian, H5N1 itu semua adalah influenza. Virus influenza dan ada vaksin influenza untuk yang itu. Sementara kita bicara virus yang lain,
walaupun gejalanya sama. Oke, kembali ke sejauh mana ini merupakan sesuatu yang kita di Indonesia atau dari dunia kedokteran itu ya sesuatu yang ini harus diwaspadai, ini harus kita lihat ini. Apakah ada nanti peningkatan yang signifikan, dan kalau kita lihat di Indonesianya itu sendiri, itu apakah sudah ada kasus ini ditemukan? Saya kira sudah ada keterangan resmi dari Kementerian Kesehatan bahwa kasus ini memang sudah ada. Dan saya kira memang sudah ada, karena ini seperti tadi kita sampaikan bahwa ini sudah ada sejak 2001, maka ini sudah akan ada di Indonesia, walaupun dan juga di berbagai belahan dunia lain. Saya tadi baru lihat CNN hari ini, dan di CNN disebutkan bahwa di Amerika Serikat 10% kasus anak-anak disebabkan oleh SMPV. Jadi pada intinya ini sudah ada, kita tidak perlu istilahnya membesar-besarkan atau tidak perlu takut, tapi harus tetap waspada atau bagaimana? Ya, kita tidak perlu panik tapi harus tetap waspada. Tidak perlu membesar-besarkan, saya setuju. Tidak perlu panik, saya setuju. Tapi kita harus waspada, itu juga. Kita harus waspada. Ya. Memang sudah ada, tapi saat ini apakah ada jumlahnya orang yang terdeteksi memiliki HMPV? Nah, itu yang sebenarnya saya anjurkan ke pemerintah untuk melakukan surveillance di dua hal. Satu namanya surveillance epidemiologi, satu namanya surveillance genomic. Itu yang sudah dikerjakan di China untuk spesifik untuk SMPV. Jadi pada tahun lalu China secara spesifik dia punya data 5 tahun, 2017 sampai 2023, bagaimana perkembangan naik turunnya SMPV ini. Dari kacamata dua, dari kacamata epidemiologi, artinya jumlah kasusnya naik. Dan yang kedua dari kacamata pola genomiknya. Saya belum pernah lihat angka itu di Indonesia, kita lihat saja. Tapi ini mungkin nanti, makanya kita perlu pantau yang berlangsung di China, dan mungkin kita bisa belajar dari situ juga apa yang harus kita lakukan just in case jumlah yang penderita ya HMPV ini meningkat. Kita istirahat sebentar, Prof. Chandra, tapi kita perlu mengetahui mungkin dari segi gejalanya nanti seperti apa, dan apakah perbedaannya mungkin dengan influenza atau penyakit-penyakit yang paru-paru ya, yang berkaitan dengan pernafasan yang berikutnya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Insight with Desi Anwar masih ditemani Profesor Chandra Yoga Aditama, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kita berbicara mengenai human metapneumovirus yang katanya sih sebenarnya sudah lama ditemukan, jadi tidak perlu panik, tidak perlu takut dan lain sebagainya. Ini bukan seperti COVID-19 ya, yang dulu memang betul-betul sesuatu yang baru ya, dan ditemukan, dan originnya kan juga sudah jelas ketika tahun 2019 itu berasalnya memang di Wuhan misalnya, dan kemudian menjalar kemana-mana. Nah, khusus untuk HMPV ini menjadi sorotan di China ya, dan ini mungkin memicu kita juga untuk lebih waspada dan lebih mengenal HMPV ini. Apa yang perlu kita ketahui dan bagaimana mereka melakukan surveillance di China itu, dan seberapa jauh Prof melihat bahwa ini sesuatu yang sebenarnya harus ditangani segera, ataupun baik secara preventif ataupun mau secara penyembuhannya. Karena tadi dimulai dengan introduksi tentang COVID, kalau boleh saya bicara sedikit tentang quote and quote bagaimana kita melihat SMPV dan COVID-19. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Nomor 1, orang selalu suka menghubungkan SMPV dengan COVID-19 karena jumlah kasusnya banyak di China. Pada kurun waktu yang sama, pada bulan-bulan yang sama. Tapi tadi sudah kita bahas bahwa sebenarnya peningkatan kasus di China pada bulan-bulan itu terjadi dari tahun ke tahun. Ya, seasonal. Ya, seasonal. Ya. Jadi itu bukan hal yang baru. Dan tidak bisa kita katakan kalau sekarang naik pada waktu COVID naik, jadi ini COVID itu tidak bisa. Itu satu. Yang kedua, yang tadi juga sudah sedikit dibahas, soal ini pandemi COVID-19 atau H1N1 2009, pandemi itu selalu terjadi karena virus yang baru. Atau setidaknya varian baru dari virus itu. Pandemi COVID terjadi karena sudah lama tapi ada varian baru. Pandemi H1N1 terjadi karena virus flu, tapi ada varian baru. Sementara ini bukan varian baru, ini adalah virus yang sudah lama. Jadi tidak bisa Jadi ini tidak akan bisa menjadi pandemi itu pada intinya, Prof. Data yang ada sampai saat ini tidak akan jadi pandemi karena ini tidak ada perubahan apapun juga. Yang ketiga, orang selalu mengatakan, wah dulu COVID gejalanya batuk, pilek, sesak, demam. Sama dong. Semua infeksi saluran napas, penyebabnya virus apapun, penyebabnya bakteri apapun,
gejalanya akan sama. Jadi jangan menggunakan itu sebagai analogi antara dua ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, pandemi itu selalu terjadi pada penyakit-penyakit yang berat dengan angka kematian yang tinggi. Itu yang terjadi pada COVID dan itu yang tidak terjadi pada SMPV. Jadi ini kita jadi definisinya apa? Ini sebenarnya endemik begitu? Ya, kita bisa bilang endemik di sana atau bukan endemik. Endemik itu adalah kasus yang meningkat tidak terlalu tinggi. Ini kan tinggi. Jadi bisa mereka mengatakan wabah kalau jumlahnya tinggi sekali di sana. Untuk mengatakan wabah itu tidak, dia harus membandingkan angka sekarang dibandingkan dengan angka periode yang sama tahun yang lalu. Kalau meningkatnya signifikan, kita bisa katakan wabah. Tapi yang jelas ada peningkatan kasus di sana. Kira-kira kenapa kalau di China ini ada peningkatan yang sehingga ini menjadi concern, menjadi topik yang dibicarakan dan menjadi motif untuk melakukan surveillance? Kalau surveillance tidak ada hubungan dengan peningkatan. Surveillance artinya adalah pengamatan terus-menerus. Jadi sehubungan dengan tadi pertanyaan awalnya, jadi China tahun lalu baru mempublikasi data 2017 sampai 2023 spesifik untuk SMPV. Jadi dia tahu ada peningkatan penurunan. Dan kenapa saya ulang lagi, dia cek dua, epidemiologi dan genomik, karena dia mau lihat ada perubahan nggak. Dan ternyata nggak ada perubahan. Tidak ada perubahannya. Jadi kalau toh sekarang ada peningkatan, bukan karena perubahan itu, karena memang seasonalnya begitu. Itu satu. Dan yang kedua, peningkatan kasus bisa saja terjadi karena sekarang kan climate change terjadi di mana-mana ya, ada perubahan cuaca yang kemudian mengakibatkan peningkatan kasus lebih tinggi. Atau mungkin jumlah pergerakan manusia. Pergerakan manusia lebih tinggi, baru ada berbagai kegiatan yang membuat orang makin. Dan sekali lagi peningkatan yang terjadi di China saat ini bukan hanya SMPV, influenza A juga. Tapi influenza A juga. Ya, jadi itu yang mungkin saja terjadi saat ini di China. Dan saya kira beberapa hari yang lalu juga pemerintah China sudah menyampaikan bahwa mereka bisa kontrol dan mereka harapkan akan beberapa waktu bisa berkurang. Tapi kalau peningkatannya keluar dari China, itu kan katanya sudah ada yang di Indonesia juga ada ya, tapi belum kelihatan ada peningkatannya di Indonesia. Jadi belum ada catatan ya mengenai sepanjang yang kita dengar dari Kementerian, karena mereka yang punya otoritas yang tahu data seluruh negara ya, tapi sepanjang data seluruh negara belum ada peningkatan yang berarti. Tapi kita bisa lihat Amerika misalnya sudah melaporkan ada peningkatan kasus sejak bulan Oktober November saya kira, walaupun peningkatannya tidak tinggi sekali. Setidaknya ada 2 negara yang melaporkan peningkatan kasus juga, Amerika dan Inggris. Sekali lagi angkanya tidak tinggi-tinggi banget, tapi sudah ada peningkatan. Dan kedua negara ini kan negara yang istilahnya negara musim ya, mereka mengalami musim dingin. Jadi biasanya juga akhir-akhir tahun itu memang jumlah kasus flu, pilek, influenza dan apalagi yang usianya sudah uzur atau masih anak kan disarankan untuk melakukan vaksinasi misalnya. Nah ini bagaimana kalau kita menghadapi HMPV ini khususnya di Indonesia? Apakah karena kita memang bukan negara yang seasonalnya seperti di China yang 4 musim, tapi kita 2 musim, ini akan berdampak yang mirip-mirip nggak? Dari tadi kita... Atau kalau yang COVID-19 kan tidak, pokoknya dia disebarkan karena inilah kalau kita berdekatan dan makanya harus jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi ini dipengaruhi oleh musim atau sesuatu yang kita diingat negara Asia musim panasnya. Dari tadi kita bicara bahwa ini sudah lama dan tidak terlalu berat. Tapi sama sekali jangan sampai ada kesan bahwa ini kalau gitu ini aman-aman aja, tidak bisa begitu. Ada peningkatan kasus apapun dia, mau HMPV, mau diare, mau kasus apapun juga di berbagai belahan dunia, kita tetap harus waspada. Bahwa polanya berbeda tentu saja berbeda karena mereka ada 4 musim, peningkatannya seperti itu. Di kita sedikit banyak pada musim hujan atau pancaroba juga ada peningkatan kasus seperti itu. Karena itu untuk tahu ada atau tidak adanya peningkatan kasus dan ada apa penyebabnya, itulah surveillance itu yang kita harapkan. Nah, untuk kita anggota masyarakat, saya kira ada beberapa hal yang kita perlu ketahui. Nomor 1, kita ikuti sebenarnya berita resmi ya. Karena jangan, ya saya tahu semua orang pegang HP, berita setiap hari beredar, tapi kita ikutilah berita resmi karena berita ini terlalu simpang siur seperti itu. Tapi di luar berita resmi itu, maka pola hidup sehat itu tetap harus kita jaga. Dan saya kira itu yang penting mau saya sampaikan, bahwa pada waktu COVID-19, karena ini menular melalui saluran napas, kan begitu, ini juga melalui saluran napas kan begitu, maka semua orang cuci tangan. Cuci tangan itu kan ada 2. 1 untuk mencegah infeksi, artinya habis pegang ini bersih, atau juga infeksi saluran cerna juga bisa. Dan sekarang kebiasaan itu nampaknya sudah pupus begitu ya. Yang kedua, dulu orang batuk
diberitahu bahwa jangan batuk, tapi batuknya seperti ini. Supaya habis batuk nggak salaman. Sekarang saya lihat orang batuk sudah begini, sorry kalau ada yang batuk begini lagi. Jadi kalau dulu orang anti salaman kan, menggunakan siku ya kan. Nah, jadi kebiasaan baik seperti itu harus terus dijaga. Ada atau tidak ada SMPV, karena di kita infeksi saluran napas atau ISPA kan selalu ada dari waktu ke waktu. Jadi kebiasaan itu saya kira perlu saatnya untuk diingatkan kembali. Itu kan mencegahnya. Nah, kalau kita lihat dari segi seberapa bahayanya lah, tadi kan disebut di China saat ini dan juga di Indonesia kan kalau musim, kita kan juga ada musimnya, misalnya kalau musim demam berdarah, kemudian meningkat kasusnya dan lain sebagainya. Nah, di China itu sendiri antara influenza A atau influenza B atau HMPV ini yang mana yang lebih cepat dan lebih banyak, dan kenapa HMPV ini yang menjadi sesuatu yang dibicarakan? Di banyak negara selalu influenza lebih banyak daripada yang lain. Itu influenza A, B itu selalu lebih banyak. Dan karena itu yang dimonitor secara ketat oleh Indonesia, oleh dunia itu influenza A dan influenza B. Itu ada datanya yang harus dikumpulkan. Dan itu karena prevalensinya paling tinggi, yang kedua karena tadi ngomong vaksinasi, inilah yang menjadi dasar vaksinasi. Vaksinasi itu dibuat berdasarkan virus influenza apa yang beredar, dan bahkan kalau mau agak lebih detail, virus influenza yang beredar di atas khatulistiwa dan di bawah khatulistiwa itu beda, sehingga vaksinnya pun beda. Jadi influenza A pasti lebih besar. Soal HMPV memang sekarang lebih meningkat, dan kalau Cina punya data detail, dia tahu bahwa ini sekarang meningkat, makanya dia sampaikan ke publik bahwa ini ada peningkatan. Iya, oke. Kita istirahat sebentar, tapi apakah ini lebih berbahaya atau mungkin apakah ada istilahnya perbedaan dari gejala yang kita alami, dan siapa yang mungkin khusus kita harus perhatikan, dan apakah ada vaksinnya? Nah, ini yang harus kita ketahui ya, Prof. Tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Profesor Chandra Yoga Aditama. Kita berbicara khusus mengenai HMPV. Ini sebenarnya sesuatu yang tadi disebut bukan hal yang baru, tapi sudah ada, tapi mungkin dibicarakan karena kasusnya di China semakin meningkat. Nah, kalau kita bicara mengenai virus, apalagi ada China-nya, terus akhir tahun, kita teringat pada COVID-19. Tapi tadi Prof menjelaskan bahwa ini bukan seperti COVID-19, karena ini sesuatu yang sudah ada lama. Sementara COVID-19 ini seperti kita ketahui itu sesuatu yang baru, dan sehingga menjadi pandemi karena penularannya itu sangat cepat dan menjalar ya, menjadi ke seluruh dunia. Nah, perbedaan utama selain tidak lama ini apa-apa saja? Khusus dari segi kecepatan penularan itu sendiri, gejala atau simptom yang kalau orang terinfeksi itu apakah yang berbeda atau apa yang mirip-mirip, dan juga level tingkat bahayanya. Kalau kita ingat COVID-19 itu ya banyak sekali yang akhirnya meninggal karena terinfeksi. Ya, dari 3 yang disebutkan tadi, gejala penularan sama level bahayanya, maka beda yang paling utama adalah yang ketiga, yang level bahayanya. COVID-19 atau pandemi begitu pada dasarnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri atau apapun juga yang angka keparahannya tinggi dan angka kematiannya tinggi. Sementara penyakit yang lain seperti flu sekarang ini dan juga SMPV itu bukanlah penyakit yang berat. Seperti berulang kali sebenarnya sudah disampaikan di media bahwa sebagian besar kasus SMPV ini ringan, sebagian besar sembuh sendiri tanpa pengobatan, walaupun memang pada keadaan tertentu yang disebut-sebut anak, kemudian lansia. Saya kalau ngomong lansia ini suka sedih karena saya sudah masuk lansia 70 tahun begitu ya. Belum. Sudah. Enggak, kalau di sini lansianya 95 tahun. Tergantung kesehatan seseorang. Ini ada orang yang mungkin 45 tahun tapi dari segi kesehatannya tidak sebugar ataupun tidak sesehat Prof yang saya lihat ini sangat sehat ini. Kenapa? Ya, jadi kalau dia anak atau lansia atau dia punya penyakit paru kronik atau dia memang ada gangguan daya tahan tubuh, tentu saja penyakit apapun juga bisa menjadi berat. Bisa kemudian sakit, bisa tadi sudah disebut bronkitis, pneumonia dan sebagainya. Tapi sebagian besar kasus ringan itu tidak terjadi pada COVID. Kita tahu COVID itu ya itu pengalaman tragis yang mudah-mudahan jangan terjadi seperti itulah. Itu orang bisa hari ini
sehat, besoknya berat dan sebagainya. Jadi itu yang perbedaan yang paling utama. Jadi dia ini ringan sementara COVID kasusnya berat. Kalau soal penularan, flu juga menular cepat. SMPV juga menular cepat. Jadi kalau tadi ngomong apakah kontak batuk, itu tentu saja semua penyakit yang disebut kalau bahasa Inggrisnya airborne infection, dia akan menular melalui penularan seperti itu. Jadi penularan mungkin saja cepat terjadi begitu ya. Nah, soal gejala ini juga. Nah, gejala itu tadi kita sudah sedikit bahas. Infeksi saluran napas pada dasarnya gejala adalah batuk, demam, nyeri dada. Dan kita tidak bisa secara pasti mengatakan ini penyebabnya A atau B atau C hanya dari gejala. Dulu waktu COVID, bahkan waktu COVID, alfa, beta, delta orang bilang, oh kalau yang delta begini, kalau beta begini. Ya itu mungkin bisa menggiring tapi tidak bisa memastikan. Untuk memastikan penyakit itu penyebabnya apa harus dilakukan pemeriksaan, dan semua orang sekarang sudah tahu pemeriksaan PCR. Jadi ada pemeriksaan PCR multi, jadi sekali tembak keluar daftar apa saja yang positif. Hanya dengan pemeriksaan itulah kita bisa tahu penyebabnya A atau B atau C. Nah, tapi sekali lagi karena ini penyakitnya ringan, maka tidak semua memang diperiksa panel multi. Ya mungkin orang juga tidak ke dokter ya. Dan mungkin juga kalau tidak terlalu berat tidak ke dokter. Jadi itu seperti itu. Itu dari kacamata keluhan dan gejala dan juga berat ringannya penyakit. Nah kalau misalnya dari gejala ini, itu kapan kira-kira orang sudah perlu ke dokter dan dokter akan langsung, atau apakah kalau di Indonesia ini langsung cek ini apakah HMPV atau mungkin influenza lain, atau memang menganggap wah ini tidak terlalu, karena kita kan sudah tidak menggunakan PCR lagi atau kita tidak terlalu cek-cek pakai swab dan lain sebagainya kan ya. Ini akan tergantung dari orangnya lagi. Artinya kalau katakanlah pasien dengan daya tahan tubuh yang lemah, katakanlah penderita penyakit apa yang sudah sekian puluh tahun sakit begitu dan kemudian datang dengan keluhan batuk panas, tentu perlakuannya berbeda dengan orang yang segar bugar datang gitu. Nah, jadi memang banyak faktor yang mesti dipertimbangkan. Tapi buat anggota masyarakat, kalau memang ada risiko tadi anak lansia penyakit paru kronik, kalau sudah beberapa hari tidak membaik, saya sangat menganjurkan untuk berobat fasilitas kesehatan. Ada atau tidak adanya SMPV, jangan kita sepelekan keluhan yang ada. Nah, dokternya nanti akan memutuskan apakah dia perlu lakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Dan tentu tidak hanya berdasarkan omongan ya, dia periksa, dia akan periksa. Kan ada 4 pemeriksaan dokter, namanya auskultasi, perkusi, anamnesis gitu ya. Jadi diperiksa dan itu dia periksa, dia tahu ada sesuatu yang perlu dia curigai. Kalau dia curigai dia bisa lakukan pemeriksaan. Kalau sekarang kita ke dokter mungkin dengan gejala pilek, sesak nafas, mungkin dengan demam dan lain sebagainya, ini kalau kita ke rumah sakit masih ini nggak orang wah perlu swab atau cek ya, siapa tahu ini COVID. Gitu. Kalau COVID hanya, ini masih merupakan sesuatu yang wah menakutkan atau orang sudah bersahabat lah istilahnya atau sudah. Jadi gini, pada waktu tadi kan kita bicara bahwa pandemi ada 2, satu H1N1 2009, satu COVID-19. H1N1 2009 itu dinyatakan berhenti pada tahun 2011. Pada waktu WHO mengatakan pandemi H1N1 berhenti, salah satu statement mengatakan pandemi sudah dinyatakan berhenti, tapi virus ini akan bersama kita untuk waktu yang lama. Itu 2011. Sampai sekarang virus 2011 pandemi itu masih ada. Apalagi COVID tentu saja. Jadi virus COVID itu masih ada tentu saja. Walaupun tidak seberat yang lalu, tapi bahwa ada 1-2 kasus, iya masih kita temukan. Yang berat juga terus terang saja masih kita temukan. Atau mungkin masih ada, cuman kan kita tidak lakukan testing lagi. Ya, itu yang ringan. Tapi yang berat pun masih ada. Sama seperti berbagai penyakit yang lain. Jadi pasien itu masih ada, dokter akan melakukan tes ke arah itu kalau mereka berpikir bahwa itu perlu. Apalagi kalau ada kontak misalnya. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali dari segi gejala HMPV ini dibanding dengan ya influenza A, B dan tidak bisa kita bedakan. Tidak bisa dibedakan. Jadi secara preventifnya ya mirip-mirip ya. Iya, yang tadi itu, yang tadi. Preventif itu kan ada 2 ya. Satu yang spesifik untuk pernapasan. Tadi kita bilang batuk, jaga ini itu. Tapi juga ada, ingat bahwa untuk penyakit apapun juga daya tahan tubuh itu sangat penting. Jadi kalau kita memperkuat daya tahan tubuh, kita sama saja dengan memperkuat preventif terhadap penyakit apapun juga. Dan saya ingatkan saja, waktu saya zaman dulu di Kementerian Kesehatan, kita memperkenalkan yang namanya cerdik, sampai sekarang masih dipakai. Cerdik itu C-nya cek kesehatan secara berkala. E-nya itu enyahkan asap rokok dan polusi udara. R itu rajin aktivitas fisik dan olahraga. D-nya itu diet yang bagus dan bergizi seimbang. I-nya itu istirahat yang cukup. Dan K itu kelola stres. Itu saya kira silakan. Ya, cerdik ini betul-betul hidup yang cerdik ya. Karena pada akhirnya
ya imun sistem kita ya, sistem kekebalan tubuh kita yang akan membuat kita kuat ya melawan apapun virus ataupun bakteri. Vaksin ya biasanya kan kalau ya setiap tahun kita idealnya kan divaksin, apalagi kalau musim-musim yang hujan atau musim sudah kalau di Eropa ataupun di negara-negara utara maupun seperti di China mereka mengalami musim dingin dan otomatis ini meningkat. Bagaimana? Apakah ada vaksin yang bisa ini mencegah HMPV ini? Jadi vaksin yang sekarang sudah ada adalah kalau cerita paru dan saluran napas ya, vaksin yang ada selain COVID adalah vaksin influenza dan vaksin pneumonia. Vaksin influenza itu untuk mencegah influenza yang virus tadi AB, A terutama, dan pneumonia untuk mencegah infeksi akibat bakteri. Bedanya vaksin influenza dengan vaksin pneumonia, vaksin influenza itu tadi kita sudah bahas, tergantung dari virus influenza apa yang sudah beredar. Jadi pada setiap tahun itu WHO akan mengumpulkan dan kemudian akan di-declare. Yang beredar saat ini adalah virus ini. Jadi kalau kita dapat vaksin influenza tahun ini dengan vaksin influenza 2 tahun yang lalu itu berbeda vaksinnya. Kalau pneumonia sama. Jadi yang ada adalah untuk influenza dan pneumonia. Nah untuk virus yang lain, tadi saya 2-3 kali sempat menyebut RSV, Respiratory Syncytial Virus, itu sudah mulai dicoba vaksinnya. Nah si SMPV ini seperti dikemukakan di media belum ada vaksinnya. Tetapi SMPV ini katakanlah dalam satu keluarga besar dengan RSV. Jadi sekarang salah satu perusahaan vaksin yang dulu memproduksi vaksin juga sudah mulai penelitian untuk vaksin mRNA SMPV. Memang saat ini belum ada, tapi proses itu sudah bermula. Jadi bukan tidak mungkin nanti ada vaksinnya. Tapi kalau sekarang yang ada adalah vaksin influenza dan vaksin pneumonia itu. Ya, dan dengan daftar yang diberikan oleh WHO ini loh yang sudah ada dan kita bisa mencegahnya gitu. Kecuali ya memang kalau ada yang baru-baru kan. Iya. ini yang menarik mengenai vaksin itu untuk mencegah sesuatu yang ada. Tapi kenapa kita misalnya menciptakan vaksin untuk COVID-19 itu karena kita sudah mengetahui kan virusnya seperti apa sehingga kita bisa membentuk dan membuat vaksinnya itu, tapi itu kan memerlukan waktu ya. Kalau HMPV ini menurut Prof perlu waktu berapa lama? Karena tadi ngomong vaksin COVID-19, COVID-19 itu seperti namanya kan 19, karena dia pertama kali dilaporkan 31 Desember 2019. Pada Desember 2020, vaksinnya pertama kali disuntikan pada orang di Inggris. Jadi 1 tahun. Tidak ada vaksin yang diberikan dalam waktu 1 tahun sesudah virus atau bakteri ditemukan. Tidak ada. Yang 10 tahun juga saya kira praktis tidak. Vaksin itu ditemukan sekian tahun, puluhan tahun sesudah virus bakteri ditemukan. Malaria itu penyakit yang sudah ada entah ratusan tahun, vaksinnya baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Jadi sebenarnya si vaksin COVID yang setahun itu juga sudah cepat banget begitu, tapi itu kan bukan terpaksa, itu dilakukan karena apa namanya? Ya, karena state of emergency. Ya, gitu. Situasinya begitu gawat. Tapi hikmahnya adalah kemudian ada teknologi-teknologi baru, termasuk yang mRNA. Sekarang teknologi baru itulah yang dipakai untuk membuat vaksin-vaksin yang baru, sehingga kita harapkan nggak usah nunggu puluhan tahun seperti penyakit-penyakit yang lain. Iya, dan ya kita harapkan juga ya dengan teknologi yang jauh lebih canggih ya, ini semua bisa dipangkas waktunya. Betul. Kan? Kalau dulu kan bisa 10 tahun, tapi ya COVID-19 ini kita pada tahun 2021 kita sudah waktu Delta kita sudah mendapatkan vaksin dan ternyata cukup ampuh untuk menurunkan jumlah kematian ya, fatality rate-nya turun. Kita istirahat sebentar, Prof, tapi kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada Profesor Chandra Yoga Aditama, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kita berbicara mengenai HMPV. Ini di Indonesia ini sudah ada ya sebenarnya, tapi cuman jumlah kasusnya itu belum tercatat. Penting nggak ada pencatatan seperti ini untuk memantau apakah ada peningkatan HMPV atau ya sebenarnya ini mirip-mirip lah seperti penyakit influenza lainnya, sehingga yang penting kita inilah ada preventive action ataupun mungkin dengan vaksin flu yang ada kita harapkan jumlah penularannya juga bisa dicegah. Ya kalau pertanyaan penting apa tidak,
prinsip dasar pengendalian penyakit menular, apapun penyakitnya itu adalah mendapatkan data. Data itu didapat dengan tadi kita sudah bahas yang surveillance. Jadi penyakit apapun yang ada harus ada datanya dan data itu tidak boleh sesaat, harus surveillance terus-menerus. Sehingga begitu ada kenaikan sedikit, action dilakukan. Ini dilakukan nggak oleh pemerintah khususnya? Saya tidak tahu tentang SNPV, tapi saya tahu persis untuk influenza A dan B itu dilakukan bukan hanya oleh pemerintah Indonesia, tapi juga oleh dunia, karena saya tahu waktu saya di WHO kita mengkolek semua data itu untuk tadi kita sudah bahas, jadi itu pasti ada. SNPV saya tidak tahu apakah ada datanya. Tapi perlu atau tidak? Kalau menurut saya bukan hanya SNPV, semua penyakit perlu dikumpulkan. Tentu saja kita buat prioritas. Tapi kalau SNPV sudah jadi bahkan topik di Insight with Desi Anwar itu kan menunjukkan bahwa itu topik yang penting. Jadi saya sangat menganjurkan datanya dikumpulkan secara berkala. Nah, virus ini, saya tertarik. Kalau coronavirus kan kita selalu ya, ada bentuknya kita sudah hafal ya, ada semacam spikes-nya dan lain sebagainya, dan ternyata ini sesuatu yang baru karena ada mutasi baru atau berevolusi dan lain sebagainya. Kemungkinan kalau melihat dari bentuknya, dari ya itu perubahannya, itu kira-kira HMPV menurut Profesor bisa nggak bermutasi menjadi sesuatu yang unknowable lagi seperti soal bisa atau tidak bisa itu cerita nomor 2. Tapi yang jelas ini sudah 25 tahun praktis tidak ada mutasi yang berarti. Tidak ada mutasi. Ya, jadi dan ini berbeda dengan influenza misalnya. Influenza itu ada mutasinya walaupun tidak pernah jadi pandemi sekali tahun 2009. Jadi ya kita tidak harapkan ini bermutasi lebih lanjut. Tapi kalau bicara mungkin atau tidak mungkin, tentu saja virus ada kemungkinan untuk bermutasi. Tapi biasanya apa yang memicu untuk bermutasi seperti itu? Ini kan yang COVID-19, kenapa COVID kan sebelumnya kan tahun 2011 kan kata Profesor, sudah ada gitu. Tiba-tiba menjadi... Kalau coronavirus saya sudah ada dari tahun sebelumnya, itu sudah lama ya. Kalau mau yang dekat dari COVID-19 itu yang di Arab itu MERS itu. Oh, MERS ya. Middle East Respiratory Syndrome, nama lengkapnya MERS-CoV. Jadi itu is a coronavirus, tapi bukan COVID gitu. Jadi itu sudah ada. Tapi memang ternyata itu punya potensi untuk bermutasi dari waktu ke waktu. Kalau mau agak pindah sedikit topiknya, makanya itulah tadi. Jadi begini, kita bersyukur bahwa pandemi COVID bisa dikendalikan. Itu berkah yang paling besar. Tapi kita harus tahu bahwa akan ada pandemi berikutnya. Dan itu pasti. Pasti ada pandemi berikutnya. Cuma kita belum tahu dua hal. Kita belum tahu kapan pandemi itu akan terjadi. Dan kedua, apa penyakit yang akan menyebabkan pandemi yang akan datang. Nah, si corona ini termasuk salah satu kandidat. Kenapa? Karena dia bukan mudah. Dia bermutasi beberapa kali terbukti. Tapi biasanya apa yang memicu mutasi itu sehingga menjadi pandemi, Prof? Biasanya faktor-faktor. Ya, mutasi itu membuat dia berubah ya. Pandemi apa enggak, cerita nomor 2. Itu bisa faktor lingkungan yang utamanya, tapi faktor di dalam virus yang kita tidak sepenuhnya tahu juga bisa, dan faktor interaksi dengan manusia juga bisa, dan yang sekarang juga banyak dibicarakan faktor dia dengan binatang. Jadi penyakit-penyakit zoonosis yang berhubungan dengan binatang, nanti di sana dia berubah entah bagaimana, pindah lagi ke manusia, itu kemudian jadi salah satu faktor. Oke, nah kalau kita lihat ini kan banyak sekali ya virus-virus yang terakhir ini juga sering ini flu virus, bird flu misalnya. Kalau menurut Prof, yang kita harus betul-betul waspadai dan punya data dan sehingga ada cara-cara penanganannya ini apa-apa saja di Indonesia? Karena kita kan daerah tropis ya. Kalau balik lagi ke cerita tadi, pandemi pasti ada, hanya kita belum tahu apa yang akan menjadi penyakitnya, maka memang bagus dibuat list. Dan saya kira kalau saya tahu WHO sudah membuat list apa saja potensi penyakit yang menjadi pandemi. Salah satu di antara influenza. Kenapa saya ulang influenza? Karena barusan Mbak Desi ngomong bird flu. Influenza bird flu itu adalah H5N1. Jadi influenza A itu dibagi, kita lihat dari huruf H dan huruf N. Ada H1N1, H2N3, H4, 9, segala macam variasinya, salah satu di antaranya H5N1. Itu salah satu potensi, walaupun kita nggak tahu jadi apa tidak. Itu iya. Selain si corona ini karena sudah juga terbukti. Nah, listnya sudah ada oleh WHO. Kita bisa bicarakan di sini nanti kalau mau. Saya kira pemerintah, kalau saya ikuti di media, mereka juga sudah mencari patogen potensial yang perlu diawasi. Masalahnya kan bukan hanya diawasi. Pada waktu COVID terjadi, tadi kita sedikit bahas, maka vaksin tidak ada, obat tidak ada. Jadi sekarang dunia itu sedang mencoba kan dengan membuat list patogen potensial pandemi, sudah dicoba dicari obatnya, dicari vaksinnya sesuai untuk sesuatu yang belum tahu ada. Itu yang sekarang dilakukan supaya jangan kalau ada pandemi lagi kita jatuh dalam lubang yang sama. Jadi begini, kalau
ngomongin pandemi jadi seru ya. Pandemi kan ada dua, H1N1 dan COVID-19. Pada waktu pandemi H1N1 saya masih bekerja di Kementerian Kesehatan. Nah, menurut aturan WHO, sesudah satu pandemi, mereka harus membuat review tim untuk menilai bagaimana dunia menghadapi pandemi itu. Karena saya masih bekerja di Kementerian Kesehatan, bukan orang WHO waktu itu, saya jadi anggota tim itu. Dan kami pada tahun 2011, itu kan pandemi 2009. 2011 kami sampai keluarkan statement, the world was ill prepared menghadapi H1N1. Kemudian orang mencoba, oh nggak kuat, nggak siap. Orang bersiap untuk menghadapi pandemi berikutnya. Datanglah pandemi pada tahun 2020, yang jauh lebih besar dari COVID-19. Waktu pandemi H1N1 kan, tim reviewnya model-model saya, cuman orang kesehatan. Pada waktu COVID, tim reviewnya sudah mantan Perdana Menteri New Zealand, mantan Presiden Tanzania. Dan mereka sampai pada kesimpulan, the world was not prepared. Jadi dalam waktu 10 tahun, statementnya kurang lebih sama. Begitu ya. Intinya the world is never prepared. Ya, jangan sampai, kan itulah yang kita tidak inginkan. Karena itu, we have to be prepared for the possible next pandemic. We have to be prepared for the next possible, tapi yang next possible-nya kan what, where, why, and how-nya kan masih belum jelas kan itu. Makanya kan pandemi always takes countries by surprise gitu. Tapi kalau kita ada daftar dari khususnya penyakit menular di Indonesia, karena kita kan daerah tropis, kita banyak sekali kan sumber-sumber penyakit ya, misalnya dari TB, tuberculosis atau demam yang masih communicable disease seperti yang malaria dan dengue fever dan lain sebagainya. Kalau di kita ini apa yang paling berbahaya dalam arti kita tidak siap dan apa yang sebenarnya kita tidak perlu takuti dan HMPV ini di daftar ini nomor jadi berapa? Sebelum masuk ke Indonesia saya bicara dunia lagi sedikit saja. Dunia bikin daftar panjang sekali. Karena panjang banget, orang bilang ini bikin daftar panjang, ini enak bikin daftarnya. Akhirnya mereka coba kelompokkan 10, 5, akhirnya dikelompokkan jadi 3. Dan 3-3-nya ini mungkin di Indonesia. 3 itu adalah yang paling mungkin menjadi penyebab ini. Yang pertama adalah zoonosis, penyakit yang menular dari hewan, apapun hewannya. Dan itu ada di Afrika, ada di Amerika, dan juga ada di sini. Jadi ini salah satu kemungkinan. Yang kedua adalah influenza. Karena yang tadi H-scan, N-scan itu bisa berubah-berubah memang. Ya, bukan SMPV. Jadi ini ada di Eropa, ada di China, ada juga di Indonesia. Yang ketiga yang disebut sebagai disease X, yang kita belum tahu apa. Jadi kalau bicara apakah mungkin ada di Indonesia, 3 ini juga mungkin ada di Indonesia. Baik yang zoonosis maupun influenza maupun juga disease X. Tetapi kalau bicara pandemi, pan itu kan artinya semua. Jadi pandemi itu adalah epidemi yang terjadi di semua negara. Jadi untuk menangani pandemi memang tidak mungkin ditangani oleh 1 negara atau 2 negara atau 5 negara, walaupun negara sekuat apapun juga. Dia butuh kolaborasi global untuk menangani ini, termasuk untuk menghadapi persiapan. Balik lagi kalau kayak yang tadi, maka 3 ini yang paling utama. SMPV itu karena tidak ada mutasi sejauh ini dan juga tidak berat, maka itu bukan potensi untuk menular. Dan tidak masuk ke dalam yang 3 itu. Tapi ya masih perlu kita waspadai. Tentu saja. Apapun penyakit sebenarnya kan masih perlu kita, kalau bisa kita nggak kena kan ya. Iya. Prof, masih ada 1 segmen lagi ya, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Profesor Chandra Yoga Aditama, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, tapi juga pernah ya berpengalaman di WHO, World Health Organization. Nah ini kan kalau merespons satu penyakit ini, apalagi penyakit menular yang memang tidak bisa satu negara ya, tidak, karena yang namanya pandemi dia tidak punya kewarganegaraan, apalagi kita sekarang orang manusia berpindah dari satu negara ke negara lain itu dengan cepat ya. Jadi lalu lalang manusia ini, makanya COVID itu begitu cepat ya. Bagaimana Prof yang melihat WHO selama ini dan juga kerjasamanya termasuk Indonesia ya dalam kita bagian dari dunia ini, pelajaran apa sih yang kita sudah dapatkan dan apakah kita masih ingat dan dari pelajaran itu kita membangun sebuah sistem yang sangat kuat dan sangat kolaboratif untuk
ya mewaspadai atau menangani pandemi-pandemi di masa depan? Ya, jadi ada dua jawabannya. Nomor satu kan yang terakhir dulu ya. Jadi pada Desember 2021, waktu itu COVID masih merajalela walaupun orang sudah tahu, sudah punya vaksin, itu negara-negara dunia sepakat bahwa kita mesti lebih siap menghadapi pandemi yang akan datang. Karena itu seluruh negara dunia termasuk Indonesia sepakat untuk membuat semacam aturan baru. Waktu itu bentuknya belum tahu apapun. Jadi saya lupa kalimat bahasa Inggrisnya. Apakah bentuknya ini, slash ini, slash ini, slash ini. Berproses dari tahun 2021 sampai targetnya tahun 2024 aturan baru itu selesai. Dalam perjalanannya untuk membuat aturan baru untuk kolaborasi itu, orang menyadari bahwa selain aturan baru itu kita punya aturan yang sudah lama. Yang namanya International Health Regulation, IHR tahun 2005. Akhirnya yang diubah jadi dua. IHR diubah, pandemic yang baru dibuat. Yang terjadi pada tahun 2020, kebetulan saya beberapa kali ikut pertemuannya, pada tahun 2024 keluarlah IHR yang sudah diamandemen. Tapi pandemic agreement ditargetkan 2024 sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Ya, berbagai negara masih punya perbedaan pendapat yang belum selesai. Tadinya ditargetkan kalau bisa Desember, tidak selesai, sekarang ditargetkan kalau bisa Mei 2025. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana supaya negara bisa berkolaborasi, menurut saya pandemic agreement ini salah satu modalitas begitu untuk negara bisa lebih berkolaborasi. Kalau tanya tentang kerja WHO di berbagai negara, walaupun saya sudah pensiunan WHO lah ya, di banyak negara dunia itu ada kantor perwakilan WHO. Kantor perwakilan WHO inilah yang kemudian membantu negara itu untuk melakukan program kesehatan negara dan termasuk mendeteksi ada penyakit apa tidak kalau menular. Kan yang jadi isu adalah kalau buat pandemi adalah penyakit yang berpotensi menular ke negara lain selain yang ditangani di dalam negaranya. Itu juga yang terjadi pada COVID. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, kantor WHO di Cina kemudian menyampaikan informasi tentang waktu itu namanya belum COVID, namanya pneumonia of unknown origin. Ya. Nah, khusus untuk HMPV ini sampai kemarin atau kemarin dulu WHO yang di Cina memantau itu dan mereka merasa bahwa ini terjadi di Cina dan ya bisa dikendalikan dengan baik. Kalau dia sudah perlu lebih diperhatikan, dia masuk dalam yang di WHO kita sebut sebagai disease outbreak news. Dan pada tanggal 7, penyakit ini masuk dalam disease outbreak news. Kenapa saya bilang penyakit ini? Karena yang dilaporkan bukan metapneumovirus. Yang dilaporkan, Cina melaporkan peningkatan acute respiratory infection, termasuk metapneumovirus. Jadi salah satu dari sebagian respiratory disease. Artinya tidak spesifik masalahnya soal masalahnya adalah peningkatan kasus. Jadi itu sudah masuk dalam disease outbreak news tanggal 7 Januari. Mudah-mudahan ini bisa ditanggulangi karena disease outbreak news itu setiap bulan ada banyak penyakit. Tapi apa implikasinya terhadap misalnya Indonesia? Apakah ini kan kalau saya lihat ini kan ada lampu hijau, lampu kuning dan lampu merah ya. Nah, dengan adanya announcement ini sudah masuk ke lampu apa di Kalau China? lampu yang lebih serem bukan itu. Disease outbreak news lampu yang hijau agak terang gitu. Iya. Kalau sudah kuning namanya public health emergency of international concern. Salah satu contohnya Mpox ya. Mpox itu dari hijau lari ke kuning. Yang sudah merah kalau ini lari ke merah. Itu yang sudah namanya pandemi. Jadi sekarang ini masuk dalam disease outbreak. Disease outbreak news itu dibuat WHO maksudnya untuk memberitahu negara, oh ada peningkatan kasus loh di sana secara resmi. Please be caution begitu. Lihatlah perkembangan yang ada itu. Nah, apakah ini ada potensi menular apa tidak, kita masih lihat karena masih. Kalau sudah potensi menular, maka dia masuk ke dalam yang kedua yang namanya Public Health Emergency of International Concern. Tapi kita belum ke situ kan? Dunia belum ke situ dan kalau menjawab pertanyaan tadi, jadi dengan secara resmi sudah disebutkan oleh WHO, memang tentu pemerintah harus waspada, harus lihat perkembangan yang ada. Sekali lagi belum tentu dia akan menyebar ke Indonesia secara masif. Tapi kan kasus Indonesia memang sudah ada, gitu ya. Dan judul dalam disease outbreak news adalah peningkatan kasus infeksi saluran napas atas acute di China termasuk metapneumovirus, bukan spesifik untuk SMPV ini. Iya, jadi untuk semuanya, ini imbauan ya, tapi imbauan ini harusnya berupa yang membuat orang itu lebih sadar, lebih waspada, tapi bukan panik kan. Betul. Mungkin karena kita trauma ya mengenai COVID-19, wah ini kalau ada yang ujung-ujungnya itu virus jumlahnya meningkat dari China, nah apa gitu. Tapi sebenarnya di sisi lain itu bagus ya, karena itu membuat orang jadi aware gitu ya. Tadinya kan orang juga sudah mulai lupa, apalagi di Indonesia kita banyak cerita politik, ekonomi segala macam, pajak, hukum segala macam, orang sudah lupa. Kita mesti ingat bahwa kesehatan itu adalah modal utama begitu untuk kehidupan, karena ya
Kalau bahasa Inggris kan health is not everything, but without health everything is Everything nothing. is nothing. Itu terbukti pada waktu COVID. Jadi ini jadi semacam arah true wealth itu sebenarnya kan health. Yeah. Masalahnya kalau menular ya kita kan tidak bisa ya. Dulu kita selama 2-3 tahun itu jaga jarak, harus kalau ekstrimnya harus dikarantina, harus isolasi, dan itu kan membuat banyak sekali ya kita kehilangan teman, kehilangan tetangga, kehilangan saudara, dan juga membuat trauma juga ya, Prof. Tapi bagaimana kita melihat dalam secara ya global, ya, kalau terjadi lagi apakah ya itu kita sudah lebih pintar atau nanti back to square one lagi, karena terus terang sekarang orang sudah sudah melupakan lah istilahnya apa yang mereka pelajari selama 3 tahun berturut-turut. Ya makanya kalau untuk kita, untuk orang itu sebenarnya ada pandemi atau tidak ada pandemi, kita sudah bahas, tolonglah perilaku hidup bersih sehat selalu dijaga. Cerdik itu selalu jaga. Saya selalu sampaikan kalau kita punya mobil atau punya motor, menurut aturannya mengatakan sekian ribu kilometer harus ganti oli, orang akan patuh itu. Tapi kalau dokter mengatakan kamu periksa darah ya karena kemungkinan gula darah periksa sekian bulan sekali, daripada ntar ketahuan nggak usah lah begitu. Takut malah. Ya, atau kalau mobilnya atau motornya bunyi ceklek-ceklek, dia bawa ke bengkel takut makin parah. Tapi kalau kakinya keceklek, daripada ntar berat nggak usah lah. Jadi itu tolonglah itu. Marilah kita prioritaskan kesehatan kita. Itu kalau dari kacamata orang per orang. Tapi dari kacamata global ini kita sih berharap karena sudah 2 pengalaman, terutama pengalaman COVID yang sangat berat, dan ada berbagai teknologi baru, ada berbagai kolaborasi baru, maka kita berharap kalau nanti ada pandemi kita sudah prepare. Jadi jangan sampai ada review tim yang ketiga yang keluar dengan statement yang sama dengan review tim saya dan review tim yang kedua. Ya, jadi paling tidak SOP-nya kan sudah ada langkah-langkah yang harus dilakukan, walaupun memang kita lihat ada negara yang jauh lebih berhasil menanganinya dan ada yang negara kurang berhasil. Sebenarnya kan China sendiri dalam menangani COVID-19 itu tidak seberhasil taruhlah negara-negara lain termasuk Indonesia kan. Mereka paling lama kan kasus COVID-nya itu untuk berkurang ya. Ya, tapi bisa juga kita bisa bilang begitu, tapi bisa juga karena dia mungkin karena trauma di ekstrim, semuanya dihitung ya. Betul sekali. Ya, oke, khusus untuk HMPV ini tidak perlu panik, tidak perlu ya terlalu apa gitu ya. Ini tidak akan menjadi pandemi. Menurut saya tidak akan menjadi pandemi. Dan saya kira bukan hanya kata saya, banyak pakar yang mengatakan seperti itu, tidak akan menjadi pandemi ya, dengan perkembangan yang ada. Oke, nah kembali mengenai vaksin, ini kan lebih ke influenza. Ini yang meningkat di China ini akhir tahun karena di musim dingin juga kasus influenza ini meningkat, bisa dianggap sesuatu yang wajar gitu. Perlu nggak kita vaksin influenza kalau menurut Profesor? Orang yang sehat ya, orang yang biasa beraktivitas, perlu nggak ini menjadi bagian dari rutin vaksin kita? Jadi begini, ada vaksin yang wajib beneran gitu ya. Dan itu sudah ada listnya, sudah ada list. Kalau di bahasa Inggrisnya namanya EPI, Expanded Program. Tadinya pendek, harus diperluas, Expanded Program of Immunization. Di bahasa Indonesia kan namanya PPI, pengembangan program imunisasi, ada daftarnya. Itu memang harus, mau tidak harus. Kita kan semua. Kemudian ada yang bisa dipilih, gitu ya. Nah, influenza dan pneumonia ini, terutama influenza itu di banyak negara memang banyak dilakukan. Tapi kalau karena tanya pendapat saya yang jelas kita patut pertimbangkan. Tapi yang jelas memerlukan itu ada 4. 1, balik lagi lansia tadi ya, walaupun saya yang tidak sehat ya. Paling tidak lansia yang tidak sehat. Oke. Yang kedua, mereka yang punya penyakit paru kronik. Ini kan influenza kan penyakit paru. Jadi kalau dia walaupun dia muda tapi memang pada dasarnya dia punya penyakit paru kronik, vaksin influenza ini harus diberikan. Yang ketiga, bukan penyakit paru kronik tapi dia punya penyakit lain yang tidak terkontrol, katakanlah diabetes mellitus yang mudah gitu ya. Itu memang sebaiknya di vaksin influenza. Yang keempat, memang kalau ada misalnya sekarang besok ada yang mesti bisnis di Tiongkok Utara, ya vaksin lah itu. Kalau kita berhadapan dengan situasi seperti itu ya. Atau orang yang mau berangkat haji. Jadi pokoknya kalau berangkat haji mungkin biasa ada satu daftar vaksin ataupun imunisasi yang mereka harus lakukan. Artinya memang belum merupakan kewajiban untuk semua orang, tapi saya sangat menganjurkan untuk 4 kelompok ini silakan pertimbangan untuk melakukan vaksinasi influenza dan juga pneumonia. Sekali lagi mungkin perlu diulang ya, apa saja yang kita perlu pahami mengenai HMPV ini sehingga ya kalau bisa besok tidak jadi topik pembicaraan kita lagi.
Pertama, SMPV adalah virus penyebab infeksi saluran pernapasan yang sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Yang kedua, penyakit ini relatif ringan, sebagian besar kasus sembuh, walaupun pada kadar tertentu bisa menjadi berat. Yang ketiga, harus diakui SMPV menjadi salah satu penyebab peningkatan kasus di Cina sekarang ini, dan bahkan juga ada laporan negara lain. Dan yang keempat, karena tiga hal itu, maka kita tidak perlu panik, kita berlebihan. Tetapi yang kelima, kita tetap perlu waspada. Waspada dari pemerintah adalah melakukan pengamatan, surveillance dan sebagainya. Tapi waspada untuk penonton kita, mari kita terapkan selalu pola hidup bersih dan sehat. Cerdik tadi. Cerdik tadi. Prevention is better than cure. Sure. Prof, terima kasih banyak lagi dan sehat selalu. Sama-sama. Ini walaupun usianya, tapi age is just a number. Sepertinya menerapkan pola cerdik ini dengan betul-betul sehingga ya ini kita harapkan semua bahwa kalau kita menjaga diri kita sendiri sebenarnya kita tidak harus takut ya penyakit apapun ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.